Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah cinta kepada sesama. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sungguh besar cintamu kepada manusia. Melalui ajaran dan perbuatan Yesus, Engkau menunjukkan cinta yang tidak terhingga, sampai Engkau rela menderita sengsara dan wafat demi keselamatan umat manusia. Ajarilah kami untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita membuka pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tema kita atau materi kita yang kita bahas hari ini adalah cinta kepada sesama. Anak-anak yang terkasih, manusia tak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita sesama manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Orang lain di sekitar kita adalah sesama kita, yaitu orang tua, saudara, teman, sahabat, dan orang lain yang membantu serta membutuhkan kita. Bahkan mereka yang acuh tak acuh, kurang peduli, dan bahkan yang memusuhi kita. Itulah sesama kita ya anak-anak. Maka Tuhan Yesus mengajarkan untuk mencintai semua orang, baik yang membantu kita ataupun yang memusuhi kita. Nah, itulah ya anak-anak, bagaimana Yesus mengajarkan supaya kita mencintai semua orang, baik yang membantu kita ataupun yang memusuhi kita. Maka anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mendalami dari kisah orang Samaria yang murah hati dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya,
ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan kisah orang Samaria yang murah hati. Pertanyaannya, apa sih yang kita pelajari dari kisah orang Samaria yang murah hati? Kira-kira apa anak-anak? Tahu nggak apa yang kita pelajari dari kisah orang Samaria yang murah hati? Ya, Yesus mengajarkan agar kita mencintai sesama tanpa memandang perbedaan yang ada. Nah, seperti gambar ini ya anak-anak ya. Lihat, mereka mencintai mereka tanpa memandang latar belakang di sini ya. Kita bisa melihat, maka mereka membuat sebuah lingkaran bergandengan tangan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencintai siapapun tanpa pamrih, menolong sesama dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balas budi, tidak mengharapkan untuk dikenang, dan tidak mengharapkan mendapat nama baik. Nah, itu ya anak-anak, berarti Tuhan Yesus mengajarkan untuk mencintai siapapun tanpa pamrih. Jadi, alasan saling membantu, rela menolong, dan menghibur sebagaimana tampak dalam tindakan perbuatan orang Samaria. Jelas bahwa orang Samaria menolong orang Yahudi yang dirampok karena kesamaan sebagai manusia. Kita adalah manusia atau makhluk sosial, maka sesama manusia kita harus saling membantu. Kita belajar dari orang Samaria yang mau menolong orang Yahudi yang dirampok, karena orang Samaria ini menganggap bahwa orang Yahudi juga adalah sesama atau kesamaan sebagai manusia. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah atau secitra dengan Allah. Maka manusia sebaiknya saling membantu, saling menolong, serta menghibur yang susah. Nah, seperti gambar ini ya, bagaimana mereka membantu satu sama lain untuk sampai ke puncak. Nah, sama kita juga harus menolong, membantu saudara, teman kita, sahabat kita, orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Maka Tuhan Yesus menghendaki untuk mencintai semua orang. Maka jika kita mewujudkan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terciptalah persaudaraan dan kerukunan. Maka persaudaraan dan kerukunan itu sangat menyenangkan anak-anak. Maka Tuhan itu mengharapkan agar semua orang hidup dalam persaudaraan dan kerukunan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kita harus mencintai, mengasihi sesama kita. Ya, baik orang yang membantu kita maupun orang-orang yang membenci, acuh tak acuh, dan bahkan memusuhi kita. Nah, sekali lagi kita belajar dari orang Samaria yang baik hati serta teladan Yesus yang mengajarkan untuk saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, refleksi pelajaran hari ini adalah, apakah aku sudah mengasihi sesamaku dengan baik?
Silakan anak-anak merefleksikan dalam kehidupan, tindakan, perbuatan anak-anak sehari-hari. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak ada tugas 3 soal. Silakan kalian mengerjakan dengan baik agar mendapatkan hasil yang baik. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita cukup sampai di sini. Mari kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, seringkali kami kurang memperdulikan sesama, khususnya mereka yang memiliki perbedaan dengan kami. Beda suku, beda agama, beda sekolah, atau perbedaan lainnya. Melalui pelajaran hari ini, Engkau mengingatkan kami agar mau peduli dan melaksanakan cinta kasih kepada semua orang. Bantulah kami untuk dapat melaksanakan perintah-Mu dengan bersikap peduli dan mau mengasihi mereka, sebagaimana Engkau peduli dan mengasihi mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.